Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan. Shalom teman-teman pemuda remaja GKP. Pasti teman-teman semua udah kangen banget kan ibadah bersama. Nah, tapi kita harus tetap bersyukur karena dengan adanya kemajuan teknologi, kita masih bisa beribadah bersama dengan teman-teman di rumah. Meski begitu, hal ini hendaknya tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk beribadah. Mari dengan penuh rasa bersyukur serta sukacita kita serukan melalui pujian Suci, Suci, Suci.
Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya tidak pernah berubah, baik dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan pertolongan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Walaupun kami dalam situasi pandemi seperti ini, kami masih bisa merasakan kasih-Mu yang mulia, kasih-Mu yang begitu hangat Tuhan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena itu, marilah kita nyatakan pengakuan dosa kita di hadirat Allah. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Mari teman-teman semua, kita akui dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita mengakui dosa kita secara pribadi. Terima kasih Tuhan, Kau masih bersedia memeluk kami, bahkan Kau menyambut dalam pelukan-Mu. Walaupun kami kotor, walaupun dosa kami merah seperti kain kesumba, Engkau selalu bersedia menjadikan kami putih seputih bulu domba.
segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumbar, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Atas dasar pengakuan dosa dan perendahan diri kita di hadapan Tuhan, kini dengarlah berita pengampunan yang terambil dari Efesus 1 ayat 7 yang berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa
Shalom, sobat remaja semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kehadirat Tuhan, karena kasih dan setianya kita boleh bertemu kembali pada kebaktian remaja pada hari ini 5 Juli 2020. Mungkin di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung saat ini, kita masih berharap dan memohon pertolongan Tuhan agar pandemi ini segera berlalu dari hadapan kita dan kita terbebas dari ancaman virus corona. Kebaktian kita pada hari ini mengangkat tema mengenal persembahan diakonia di jemaat yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 15. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 15. Silakan sobat remaja membuka kitabnya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 15. Kalau sudah dapat ayat Alkitabnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul walaupun melalui media daring kebaktian remaja pada tanggal 5 Juli 2020. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan masih pelihara hidup kami, kalau Tuhan masih memimpin kami, kalau Tuhan masih mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami, kalau Tuhan masih memimpin dan menyertai seluruh langkah hidup kami, dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan, semuanya Tuhan berkati, Tuhan sertai. Ya Bapak, kami rindu untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui kebaktian pada hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Sobat remaja yang Tuhan kasihi, mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 tadi, tentang pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang
Sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sobat remaja yang Tuhan kasihi, jika kita mendengar kata diakonia, rasanya mungkin bagi kita sudah tidak asing lagi. Kenapa? Mungkin bagi kita tidak asing lagi, karena kata diakonia seringkali diperdengarkan di dalam khotbah-khotbah di gereja, atau mungkin kita membacanya di dalam tulisan-tulisan yang bersifat Kristiani tentang diakonia itu sendiri. Lalu mengapa kata ini sering disebutkan dan sering digaungkan oleh gereja? Karena ternyata kata diakonia adalah menjadi salah satu dari 3 tugas atau 3 tugas panggilan gereja. Mungkin kita juga semua pernah mendengar bahwa 3 tugas panggilan gereja itu adalah yang pertama koinonia atau panggilan untuk bersekutu, kemudian maturia, panggilan untuk bersaksi, dan yang ketiga adalah diakonia, yaitu tentang pelayanan kasih. Nah, pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah tentang diakonia, yaitu pelayanan kasih. Sobat remaja yang Tuhan kasihi, untuk lebih memahami dan mengenal apa itu diakonia, saya akan menayangkan video berikut ini yang saya dapat dari media sosial, dan mungkin sobat remaja juga pernah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita mengenal dan memahami apa itu diakonia.
Ya, sobat remaja yang Tuhan kasihi, tadi kita sama-sama sudah menyaksikan bagaimana tayangan video yang ditayangkan tadi, ya, di mana di situ ada seorang bapak yang sedang memesan makanan. Ada seorang bapak yang sedang memesan makanan di sebuah restoran. Dia memesan makanan banyak sekali, apa makanan-makanan yang dia sukai tentunya. Dan setelah pelayan menyajikan makanan tersebut, kemudian bapak tadi langsung menyantapnya dan menikmati makanan tersebut. Tetapi pada saat si bapak tersebut sedang menyantap dengan lahapnya makanan yang disajikan tadi di restoran itu, tiba-tiba dari luar restoran, karena hanya dibatasi oleh kaca jendela, ada 2 orang anak gelandangan yang menyaksikan bapak itu sedang menyantap makanan dengan lahapnya. Dan saya yakin bahwa kedua gelandangan itu mereka sedang kelaparan. Melihat hal itu, si bapak itu langsung menghentikan makan lahapnya. Kemudian dia memanggil kedua anak tersebut. Dia memanggil kedua anak itu dan dia menyuruh anak itu untuk masuk ke restoran dan duduk bersama-sama dengan dia, dan dia memesan atau menyuruh kepada anak itu memesan makanan apa yang mereka inginkan, dan anak itu memesan sama seperti yang si bapak itu pesan. Akhirnya dia dipesankan makanan dan mereka menyantap makanan itu dengan lahapnya. Bapak itu dan kedua anak gelandangan tadi, mereka makan bersama-sama dengan riang gembira. Sobat remaja yang Tuhan kasihi, itulah salah satu bentuk diakonia atau pelayanan kasih, yang bukan hanya sekedar slogan atau retorika atau simbol atau hanya kata-kata manis yang didengarkan atau digaungkan oleh gereja, tetapi hal itu merupakan tindakan nyata di mana seorang bapak telah melakukannya terhadap 2 orang gelandangan dengan mau berbagi, memberi makanannya, karena yakin si bapak itu yakin bahwa anak-anak tersebut sedang kelaparan. Dan kita lihat bahwa bapak itu melakukannya dengan sukacita. Sobat remaja yang Tuhan kasihi, kalau di dalam tayangan video itu kita menyaksikan ada seorang bapak yang mampu memberikan atau membagi makanan kepada anak-anak gelandangan, 2 orang anak gelandangan, kita yakin dan mungkin kita bisa melihat bahwa pasti si bapak itu adalah orang mampu yang mau berbagi dengan anak gelandangan tersebut. Walaupun di dalam dunia nyata atau kenyataan sehari-hari kita, kalau kita sedang makan seperti itu, kemudian ada anak gelandangan yang memperhatikan kita atau melihat kita sedang makan, mungkin kita akan segera mengacungkan 5 jari kita, tanda penolakan kita, atau mungkin kita menyuruh mereka untuk meninggalkan kita. Tetapi kita mau lihat bahwa si bapak itu malah mengajak mereka makan bersama-sama dengan dia. Kita mungkin melihat hal ini biasa-biasa saja karena dilakukan oleh seorang bapak yang mampu, yang bisa membelikan makanan bagi kedua anak gelandangan tersebut. Jadi tidak ada hal yang luar biasa yang dilakukan, tidak ada hal yang spektakuler yang dilakukan oleh bapak itu, karena si bapak itu melakukannya karena dia mampu dan bisa berbagi makanan kepada mereka. Sobat remaja yang Tuhan kasihi, di dalam bacaan kita pada hari ini justru kita belajar bagaimana kita mampu menyatakan kasih kita atau menyatakan pelayanan kasih atau diakonia kita justru pada saat kita kekurangan, justru pada saat kita tidak memiliki apa-apa, justru pada saat kita tidak mampu.
Bagaimana mungkin kita dapat membagi dengan orang lain kalau kita sendiri tidak mampu? Bagaimana mungkin kita mau berbagi dengan orang lain kalau kita sendiri pas-pasan? Bobora akhir batur, gersorangan gitu mahi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kita berbagi kepada orang lain sementara kebutuhan kita sendiri juga kurang? Tapi inilah yang diajarkan oleh jemaat di Makedonia melalui bacaan kita. Mungkin menurut kita itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan kita, atau mungkin istilahnya saat ini itu adalah new normal, sesuatu yang tidak normal kalau kita memberi justru pada saat kita sendiri kekurangan, pada saat kita sendiri tidak mampu, pada saat kita sendiri membutuhkan. Ini adalah new normal mungkin kalau kita saat ini. Jadi kalau kita sebagai pengikut Kristus harusnya sudah tidak kaget lagi dengan istilah new normal. Harusnya sudah tidak asing lagi dengan istilah new normal. Kenapa? Karena banyak sekali ajaran-ajaran dalam Alkitab yang mengajarkan kita berbeda dengan orang lain. Itulah new normal ala Kristus. Sobat remaja yang Tuhan kasihi, kembali kita akan simak bacaan kita pada hari ini. Bacaan kita adalah merupakan surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Dan mungkin sobat remaja juga tahu, pernah membaca atau pernah mendengar bahwa jemaat Korintus adalah, atau kota Korintus adalah kota perdagangan, di mana secara ekonomi atau bisnis banyak berkembang di kota tersebut. Kehidupan jemaat atau kehidupan masyarakatnya makmur karena kota Korintus adalah kota perdagangan dan secara ekonomi sangat mampu atau berkecukupan. Tetapi kenapa justru Paulus menasihatkan mereka untuk melakukan pelayanan diakoni? Bukan berarti mereka tidak pernah atau belum melakukan pelayanan diakoni. Mereka sudah melakukan pelayanan diakoni, tetapi pelayanannya tidak selesai-selesai. Coba kita baca di dalam ayat 10 di dalam bacaan kita. Memang sudah sejak tahun lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan juga. Jadi udah setahun gak beres-beres pelayanan diakoni. Entah apa yang merintangi jemaat di Korintus untuk melakukan pelayanan diakoni. Padahal secara ekonomi, secara kemampuan mereka itu mampu untuk memberi karena mereka berlebih. Tetapi pada kenyataannya pelayanan diakoni ini tidak dapat terlaksana dengan baik di kota ini. Yang terlintas oleh saya mungkin karena di sana banyak sekali jemaat yang pintar-pintar. Mungkin di sana banyak sekali jemaat yang ahli-ahli filsafat yang mungkin secara pemikiran banyak pertimbangan, banyak pertentangan di antara mereka, yang satu berkata ini, yang satu berkata itu, sehingga nggak beres-beres pelayanan diakoni, sehingga tidak selesai-selesai pelayanan diakoni ini. Rasul Paulus memberikan contoh kepada jemaat di Korintus tentang kehidupan jemaat di Makedonia. Makedonia adalah sebuah provinsi di mana di dalamnya terdiri dari 3 buah kota, yaitu kota Filipi, Tesalonika, dan Berea. Dan di dalam bacaan kita disebutkan bahwa walaupun keadaan atau kondisi kehidupan mereka sedang dicobai dengan berbagai penderitaan dan kemiskinan, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka kaya dalam kemurahan. Walaupun mereka miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Mereka berupaya untuk mau melakukan doing something, tidak hanya sekedar retorika,
tidak hanya sekedar teori dan pengetahuan, tetapi dengan kekurangan mereka mau berbuat sesuatu untuk melakukan diakoni atau pelayanan kasih. Menurut kemampuan mereka, bahkan dikatakan juga oleh Rasul Paulus, mereka melakukannya melampaui kemampuan mereka. Di dalam ayat 3 kita sama-sama baca. Ayat 3 menyebutkan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi kita bisa bayangkan, dengan kekurangan mereka mampu memberikan sesuatu, bahkan melampaui kemampuan mereka, melampaui apa yang mereka miliki, melampaui apa yang ada pada mereka. Sobat remaja yang Tuhan kasihi, kok bisa ya mereka melakukan hal itu? Kok bisa ya? Gimana caranya mereka bisa melakukan hal itu sehingga mereka mampu memberikan walaupun mereka kekurangan, bahkan mereka memberikan lebih dari yang mereka miliki? Kalau Rasul Paulus katakan, apa kira-kira yang mendasari mereka sehingga mereka mampu melakukan hal itu? Apa yang kira-kira mendasari mereka sehingga mereka diberikan kemampuan untuk mau memberikan dari kekurangan mereka, bahkan lebih dari yang mereka miliki? Kalau kita baca di ayat 5, kita sama-sama simak ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian juga karena kehendak Allah juga kepada kami, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi di dalam ayat 5 dikatakan, yang mereka lakukan pertama-tama itu adalah memberi diri mereka kepada Allah. Memberi diri kepada Allah artinya adalah mempercayakan seluruh hidupnya, mempercayakan seluruh eksistensi dirinya, mempercayakan seluruh keberadaan hidupnya kepada Allah. Mungkin mereka susah, mungkin mereka juga kekurangan, tapi pada saat mereka mau berserah dan mau dibentuk oleh Allah, justru disitulah Allah bekerja di dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin mereka mampu memberikan kalau tidak Allah yang memberikan terlebih dahulu? Bagaimana mungkin mereka mau berbagi dengan orang lain? Bagaimana mungkin mereka sanggup bahkan memberi lebih dari yang mereka miliki kalau bukan Allah dahulu yang mencukupkan kebutuhan mereka? Inilah yang mendasari kenapa mereka akhirnya mampu memberi dan berbagi berkat dengan orang lain di dalam kekurangan mereka. Meskipun mereka sangat miskin, dikatakan di dalam bacaan kita, mereka sangat miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Tidak ada yang mereka khawatirkan. Hati mereka tidak bimbang. Hati mereka tidak berpikir berapa puluh kali pada saat mereka harus memberikan bantuan kepada orang lain, karena mereka meyakini dan memahami bahwa Tuhanlah yang memberi dahulu kepada mereka, mencukupkan seluruh kehidupan mereka di dalam hidupnya. Coba remaja yang Tuhan kasihi, kita tahu bahwa Jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin di dalam bacaan kita tadi. Jadi mungkin kalau kita bayangkan Jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin, saya membayangkan apa yang mereka berikan, apa yang mereka bantu pada orang lain. Kalau diukur secara nominal, kalau diukur secara jumlah, mungkin tidak banyak. Mungkin pemberian mereka itu sedikit kalau kita lihat secara nominal, karena mereka itu justru mereka juga kekurangan. Tetapi pelayanan diakonia ternyata bukan masalah
nominal atau jumlah yang mau diangkat. Tetapi pelayanan diakonia adalah menyangkut kesungguhan hati yang mau berbagi, menyangkut kerelaan hati yang mau memberi, ya. Bukan masalah nominal atau jumlah atau kuantiti. Itulah diakonia yang sesungguhnya, di mana kita sebagai gereja, baik institusi maupun pribadi-pribadi, karena kita adalah gereja, juga dituntut untuk hadir di tengah pergumulan jemaatnya. Gereja tidak menutup pintu, gereja tidak hare-hare, tidak pura-pura dengar-dengar pada saat ada jemaat yang membutuhkan pertolongan. Tetapi gereja memiliki hati yang mau membuka, yang mau memberi, yang mau hadir dan memberikan solusi kepada semua jemaat, kepada setiap jemaat yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Itulah diakoni yang sesungguhnya. Mungkin secara nominal tidak banyak yang dapat diberikan, mungkin secara nominal hanya sedikit, tetapi bentuk perhatian, bentuk solusi apapun yang diberikan oleh gereja, itulah yang melegakan hati, yang memberikan, yang dapat memuaskan kebutuhan jemaat yang membutuhkan pertolongan pada saat kesusahan. Sobat remaja yang Tuhan kasihi, kita tahu banyak sekali bentuk-bentuk diakonia, dan berdasarkan sifatnya kita tahu ada 3 jenis pelayanan diakonia, yaitu pertama pelayanan diakonia karitatif, itu pada umumnya pelayanan diakonia yang berupa sumbangan atau pemberian. Kemudian yang kedua adalah diakonia reformatif, yaitu pelayanan diakonia di mana di situ membangun suatu badan, atau mungkin lebih fokus sifatnya, mungkin contohnya misalkan pelayanan tentang pengobatan gitu ya, itu pelayanan reformatif, membangun suatu komunitas. Dan yang ketiga adalah pelayanan transformatif, di mana pelayanan transformatif ini lebih ke pelayanan holistik ya, menyangkut roh, jiwa, dan juga kebutuhan-kebutuhan manusiawi umumnya ya, seperti ekonomi, kebutuhan ekonomi, kebutuhan hal lainnya yang dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Jadi lebih bersifat multidimensional dan multisektoral kalau pelayanan transformatif. Sobat remaja yang Tuhan kasihi, apapun bentuk dari pelayanan diakoni yang dapat dilakukan, yang penting adalah pelayanan itu dapat dilaksanakan dan mampu dilaksanakan, ya. Dan juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Tidak seperti di jemaat Korintus yang banyak pertimbangan, banyak pergumulan, sehingga tidak selesai tidak terlaksana. Yang penting adalah pelayanan itu dapat dikerjakan, ada bukti nyata yang dirasakan oleh jemaat. Mungkin tidak perlu sesuatu yang besar, mungkin tidak perlu sesuatu yang spektakular yang harus dilakukan untuk melakukan pelayanan diakonia ini. Kita bisa belajar dari jemaat di Makedonia yang walaupun dalam kekurangan, dalam kemiskinan, bahkan dikatakan sangat miskin, mereka mampu memberikan, mereka mau berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Di dalam kekurangan mereka masih memiliki hati, boga hati, yang mau membantu sesamanya dengan rela. Kita bisa baca di ayat 12 dan 13. Sobat remaja yang Tuhan kasihi, mari kita ingat lagi akhir dari video yang tadi di awal ditayangkan. Akhir dari video tersebut, setelah mereka makan bersama-sama dengan sukacita dan menghabiskan makanan yang disajikan, kemudian bapak dan 2 orang anak gelandangan itu berpisah.
Dan si bapak langsung menuju kasir karena mau membayar jumlah makanan yang telah mereka nikmati bersama-sama dengan dua anak gelandang lainnya. Dan apa yang terjadi pada saat si bapak itu mengeluarkan dan mau membayar, menanyakan jumlah tagihan yang harus dibayar, sang pemilik restoran, saya yakin dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh si bapak itu terhadap dua orang anak gelandangan tadi. Sang pemilik restoran justru memberikan makanan itu secara gratis. Bahkan di dalam bonnya ditulis tidak ada mesin yang dapat menghitung nilai dari kemanusiaan yang dilakukan oleh sang bapak tadi terhadap dua orang anak gelandangan. Itulah karya Tuhan. Jika kita mau berserah, kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita seperti jemaat di Makedonia, saya yakin Tuhan pasti memberikan dan mencukupkan kebutuhan kita. Si bapak juga pasti tidak mengira, tidak membayangkan bahwa hal itu akan terjadi pada dirinya. Tetapi dia mau hadir pada saat orang lain membutuhkan pertolongan. Dan Tuhan melihat melalui pemilik restoran itu, Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh sang bapak terhadap dua orang anak gelandangan. Jemaat remaja yang Tuhan kasihi, semoga kita menjadi Makedonia yang lain. Makedonia zaman now, yang mau dan mampu berbagi kepada sesama kita dengan bukti nyata, walaupun kita sendiri kekurangan atau kesulitan, apalagi di tengah kondisi saat ini, di mana banyak PHK, banyak pengangguran. Mungkin orang tua kita juga salah satu yang terdampak di dalam. Mungkin orang tua kita juga saat ini sedang kesulitan. Bagaimana mencukupkan kebutuhan rumah tangganya? Tapi yakinlah dan terimalah kepada Tuhan seperti jemaat di Makedonia, yang walaupun mereka miskin, mereka mau berbagi. Seberapa yang ada pada kita, itulah yang Tuhan mau kita bagikan kepada sesama kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sharingkan, saya bagikan pada hari ini. Semoga ini bisa dapat menjadi berkat bagi kita semua di tengah kondisi sulit sekarang ini. Kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita, menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu. Kalau kami boleh belajar dari jemaat di Makedonia, yang walaupun dalam kekurangan, mereka masih memiliki hati untuk berbagi, untuk memberi dengan sesama. Yang walaupun dalam kondisi sangat miskin, mereka memiliki hati untuk mau memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan orang lain. Karena Tuhan sendirilah yang lebih dahulu mencukupkan kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan, kami juga mulai memiliki hati seperti jemaat di Makedonia. Kami juga boleh memiliki hati yang mau menyatakan diakoni kepada saudara-saudara kami. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar retorika, tetapi kami boleh memberi hati, menyatakan rasa syukur kami melalui kami berbagi dengan orang lain. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu, kami ucap syukur kepada-Mu. Inilah doa syukur permohonan kami. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita mengakui iman kita dengan jemaat dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sobat remaja yang Tuhan kasihi, marilah kita sama-sama menyatakan doa syafaat kita bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu karena kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Engkau telah hadir melalui bentuk apapun di dalam hidup kami, melalui nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dalam hidup kami. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa bagi keadaan pandemi yang masih berlangsung pada saat ini. Kami memohon Tuhan, kalau memang ini harus terjadi kepada kami yakin dan percaya Tuhan punya maksud dan tujuan pada kami. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami hanya berserah kepada Tuhan saja. Tuhan yang akan lindungi, Tuhan yang akan sertai kami. Kalaupun kami harus masih beraktivitas di tengah pandemi seperti ini, dengan banyak resiko yang harus kami terima di tengah lingkungan yang belum kondusif seperti saat ini. Kami yakin dan percaya memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan yang menjauhkan kami dari virus COVID-19 supaya kami boleh terbebas dan COVID ini dapat segera berlalu dari kehidupan manusia. Biarlah Tuhan melalui COVID ini juga kami boleh disadarkan untuk semakin mengandalkan Engkau, bahwa manusia tidak ada artinya apa-apa, tetapi Tuhanlah yang lebih berkuasa di atas segala sesuatu. Tuhan bantu setiap para medis yang berjuang bagi kami. Tuhan bantu setiap tenaga kesehatan yang berjuang bagi kami semua, agar virus ini dapat terbebas dari rongrongan virus COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan menyertai mereka, memimpin mereka dan menolong setiap upaya yang dilakukan baik oleh setiap tenaga kesehatan ataupun oleh pemerintah dalam bentuk apapun untuk menanggulangi virus dan pandemi ini. Ya Bapa yang Maha Baik, kami datang kepada-Mu Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan secara khusus bagi sobat-sobat remaja di KP Bandung. Tuhan kiranya menuntun dan menyertai mereka di tengah kondisi seperti saat ini. Kalau mereka harus belajar dari rumah, kalau mereka harus beraktivitas di rumah saat ini, Tuhan kiranya tetap memberikan kesehatan kekuatan kepada mereka. Tuhan tetap menuntun dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan juga kiranya memimpin dan menyertai mereka di dalam studinya, teristimewa bagi mereka yang akan melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi. Tuhan kiranya menuntun dan menyertai, memberikan hikmat akal budi sehingga mereka dimampukan untuk meraih cita-cita sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga yang akan mencukupkan segala kebutuhan biaya yang diperlukan untuk para orang tua dapat menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, kami akan percaya Tuhan tidak membiarkan kami dalam kekurangan. Kami mau beriman kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Kami juga mau berdoa untuk rekan-rekan remaja dan pemuda yang mungkin saat ini sudah bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Tuhan,
dengarlah seru doa mereka, dengarlah permohonan mereka. Kalau mereka saat ini membutuhkan pekerjaan untuk kelangsungan masa depan mereka, kiranya Tuhan yang akan memberikan turut kehendak Tuhan. Tuhan berkati setiap segala upaya yang dilakukan, sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang layak dan boleh menjadi saksi bagi Kristus di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk gerejamu di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bandung ini. Tuhan juga kiranya berkati pendeta, para penatua, dan juga jemaat semua, sehingga kami semua boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur kepadamu. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalamnya kami ingin menyempurnakan doa ini melalui doa syafaat yang melalui doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawakan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gimana teman-teman firmannya? Semoga firman yang disampaikan oleh Bapak Selamat Prabowo dapat melekat dalam hati teman-teman, dan teman-teman bisa melakukannya dalam kehidupan. Sebelum mengakhiri ibadah, mari kita angkat pujian. Sekarang waktunya. Kita mau nyanyikan sekarang waktunya dengan penuh hati sukacita ya teman-teman. Diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan, sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus untuk pekerjaanmu.
Sobat remaja yang Tuhan kasih, marilah kita pergi menjalani hidup kita dengan tidak takut dalam menghadapi tantangan dan persoalan. Percayalah dan berharaplah hanya kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Tuhan kiranya menunjukkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan selamat. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Persembahan teman-teman dapat ditransfer ke Bank BNI atas nama GKP Bandung dengan nomor rekening 383468 atau bisa juga dengan kode scan QRIS dengan GoPay, OVO, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk memperhatikan kode persembahannya ya.